itu akan menjadi hutang. Maka dari itu kami memiliki prinsip lebih baik banyak aksi daripada banyak misi dan visi misi. Respect. Karena sebijak-bijaknya visi misi, tetaplah lebih bijak seseorang yang lebih banyak aksi dalam menjalankan misinya, sehingga orang tersebut tahu bahwa visi misi dapat diwujudkan di dunia nyata, bukan hanya sebagai kata-kata semata. Sebelumnya, nama saya Farhana dari kelas 10 masih mungkin sebagian dari kalian saya karena beberapa kali ataupun sesuatu itu saya tidak sengaja kenal ataupun begitu. Saya di sini hanya ingin menyampaikan harapan saya, yaitu saya berharap kalian bisa memilih pemimpin yang bijak ke depannya dalam membina OSIS, supaya OSIS bisa menjadi lebih berkembang dan lebih baik dalam menjalankan tugasnya untuk kedepannya. Saya harap kalian juga bisa memilih dan memilah mana yang baik dan buruk dari kami. Dan semoga apa yang kami semogakan dan apa yang menjadi harapan kalian bisa terwujudkan. Mungkin itu saja harapan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tanpa merendahkan paslon 2 maupun paslon 3, setiap pengurus OSIS, setiap paslon 1 sampai 3 juga pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apapun itu pilihannya sudah pasti yang terbaik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Orang mau belajar luar sekolah. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang sistematis. Akan dapat mengembangkannya dengan baik untuk mengali potensi, bakat, dan minat siswa-siswi. Kemudian mengaktifkan peran siswa. Terakhir adalah membuat program kerja yang menarik dan mendidik, dan juga merealisasikan program-program kerja sebelumnya yang belum terrealisasi. Seperti mengadakan kegiatan-kegiatan atau event yang sering kita lihat. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang turut berapresiasi kepada saya, mendukung saya dan menyemangati saya selama saya menjabat di ketua di sini. Mungkin pesan-pesan kepada para kandidat, siapapun kandidat yang terpilih suatu saat nanti, semoga ketua di selanjutnya dapat memenuhi ataupun bertanggung jawab. Bagaimanapun kita akan lebih nyaman dalam lingkungan yang bersih. Maka dari itu kita harus bisa menjaga dan terus diingatkan kepada sesama untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga lingkungan. Lalu kami akan potensi yang dimiliki siswa-siswi agar menjadi lebih baik dan lebih terarah ke depannya. Kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kami juga ingin membantu kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya, memajukan sekolah ini. Lalu selain itu semua juga kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Jadi kurang lebih seperti itulah visi dan misi kami. Meskipun visi dan misi kami itu sangat singkat, tapi kami sudah pikirkan matang-matang kembali bahwa visi misi dan kami itu insya Allah akan efektif jika kami realisasikan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya yaitu menerapkan 5S dan meningkatkan tahap pelayanan Indonesia dan menjaga kebersihan. Namun semua hal tersebut, kami juga sebagai pengurus OSIS harus mencontohkan terlebih dahulu hal tersebut. Sehingga maka dari itu kami, apabila seandainya saya nanti terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, sebelum saya mengarahkan kepada semua siswa dan siswi, saya akan terlebih dahulu mengajak para pengurus OSIS untuk menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertakwa, menjadi pribadi yang memiliki adab dan etika, dan mengusahakan menjadi pengurus OSIS yang menjadi contoh yang baik bagi para siswa dan siswi di sekolah. Insya Allah saya akan mengusahakan yang terbaik untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, perkenalkan nama saya Wayan Setiawan. Saya Cahaya Masuk. Kami adalah pasangan calon nomor urut 2. Di sini kami akan memaparkan visi misi yang telah kami buat. Kami menciptakan visi misi ini dengan hati dan memang benar-benar ingin kami laksanakan. Nah, jadi visinya yaitu
menjadikan OSIS dan sekolah SMK Pasundan 3 Kota Cimahi sebagai sekolah yang dikenal oleh masyarakat luas melalui prestasi serta minat bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, mau di bidang akademik maupun non-akademik. Dan juga kami punya misi yaitu membantu siswa-siswi SMK Pasundan 3 Cimahi mengembangkan bakat yang ia milikinya. Maksudnya karena tidak sedikit siswa yang memiliki bakat tidak hanya di bidang akademik, tapi juga dia memiliki bakat di bidang akademik. Contohnya seperti di ekstrakurikuler. Dan juga kami akan berusaha untuk mengembangkan bakat tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan intensitas kinerja OSIS SMK Pasundan 3 Kota Cimahi dalam acara yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Kita sebagai manusia tidak boleh puas dengan pencapaian. Tentunya ketika kita sudah menjadi yang terbaik, maka kita berharap menjadi lebih baik lagi. Itulah sebabnya kami ingin mengembangkan intensitas kinerja OSIS yang ada di sini. Dan yang ketiga, mewadahi dan menyalurkan aspirasi siswa dan siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Tak sedikit juga banyak siswa-siswi yang mengeluh ataupun ingin mengeluarkan keluh kesah mereka di sini. Dan di sini kami mencoba membantu mereka mengeluarkan keluh kesah tersebut supaya bisa menjadi pembelajaran bagi sekolah di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ini. Jadi sekian visi-misi yang telah kami buat, meskipun tidak panjang, tetapi kami ingin bersungguh-sungguh bisa merealisasikannya. Misalnya saya terpilih untuk jadi ketua OSIS, maka kami akan insya Allah buat merealisasikan visi-misi yang telah kami buat. Siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS, maka itu yang terbaik. Karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan lebih baik sekolah SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimahi sebagai organisasi yang berkualitas guna untuk mewujudkan seluruh siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi yang disiplin, beretika, berhak luhur, kreatif, inovatif, berprestasi, saling peduli akan sesama, dan mampu bersaing di semua bidang unggulan di dalam maupun di luar sekolah. Untuk menjalankan misi diantaranya yaitu 1. Menerapkan 3S senyum salam sapa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dengan memberikan pemahaman tentang apa itu 3S. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang sistematis, aman dan nyaman dengan menumbuhkan jiwa toleransi, peduli, serta saling menghargai antara siswa-siswi maupun seluruh warga sekolah. Membuat peraturan datang ke sekolah tepat waktu, memberi sanksi kepada siswa-siswi yang telat atau melanggar aturan, contohnya seperti laki-laki yang berambut panjang ataupun menggunakan make up yang berlebihan atau menor bagi siswi. Lalu menguatkan komunikasi untuk menumbuhkan jiwa toleransi, peduli, dan saling menghargai, serta membuat peringatan hari-hari besar nasional maupun hari besar Islam dengan share atau membuat event tertentu. Yang ketiga adalah menampung inspirasi dan aspirasi siswa-siswi serta dapat mengembangkannya dengan baik untuk mengali potensi, bakat, dan minat siswa. Caranya itu dengan bersikap terbuka dengan keluh kesah siswa-siswi. Jika tidak bisa secara langsung, maka kita bisa menggunakan media sosial dan melakukan Q&A terhadap hal tersebut. Yang keempat adalah mengaktifkan peran siswa-siswi agar bisa menjaga lingkungan serta paham akan kebersihan di sekolah. Banyak sekali siswa-siswi di sekolah ini yang tidak peduli terhadap lingkungan. Maka cara menanggulanginya dengan kita memberi pemahaman terhadap mereka, mulai dari sosialisasi atau menerapkan poster-poster di mading tentang betapa pedulinya, betapa pentingnya menjaga lingkungan sekolah itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah mewujudkan organisasi dan ekstrakurikuler yang aktif, kompetitif, berprestasi, dan memiliki jiwa kekeluargaan. Mengapa ada misi tersebut? Karena masih banyak eskul-eskul yang siswa-siswinya tuh belum masuk ke eskul tersebut. Jadi alasan saya untuk mengaktifkan eskul tersebut adalah untuk mengajak siswa-siswi agar berprestasi bukan hanya di bidang akademis saja, tapi
juga. Dan yang terakhir adalah membuat program kerja yang menarik dan mendidik serta melanjutkan program-program yang belum bisa terrealisasikan. Angkatan Kang Handeli mungkin banyak sekali program-program di divisi-divisi yang belum bisa terrealisasikan karena dana atau karena hal-hal yang mungkin memang hal tersebut itu sulit untuk digapai. Insya Allah ketika kami atau angkatan saya terpilih untuk menjadi ketua OSIS dan wakilnya, kami akan berusaha merealisasikan hal tersebut dan mengusahakan apa saja sih yang siswa-siswa SMK Pasundan 3 Kota Cimahi itu inginkan. Kalau tadi kata paslon 1 dan paslon 2 itu bilang percuma visi misi panjang-panjang dan hanya janji manis saja, tapi menurut saya hal itu bisa terrealisasikan. Kenapa bisa terrealisasikan? Kalau kalian punya ide yang kreatif, punya danusan, punya ide-ide yang cemerlang, pasti akan terrealisasikan, dan seluruh siswa-siswi pun pasti akan mengikuti apa yang kita ingin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Akang Teteh. Selamat siang Adek. Seputar info kembali hadir di salah aktivitas SMK Pasundan 3 Kota Cimahi yang sedang melaksanakan debat antara calon-calon ketua dan wakil OSIS yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2023 di lapangan SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Bersama saya Siti Aulia Hamidah yang akan melaporkan aktivitas debat periode tahun 2023 sampai 2024. Di samping saya sudah ada calon kandidat nomor 1 yaitu Kang Fajar dan Feli. Baik, langsung saya ke pertanyaan pertama untuk Kang Fajar. Apa alasan Anda mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup membuat saya ingin tertawa ya. Soalnya saya tidak mencalonkan diri, namun saya dipilih untuk menjadi pasangan calon itu karena mungkin sudah dipercayai oleh pembina OSISnya. Begitu pula dengan paslon-paslon yang lain, dikarenakan mungkin mereka merasa belum berani untuk mengajukan diri, sehingga hampir semua paslon itu dipilih oleh pembina OSIS, dikarenakan pembina OSIS juga mungkin sudah tahu siapa saja sih pengurus-pengurus OSIS yang memiliki potensi untuk dijadikan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Pertanyaan keduanya, apa yang akan Anda lakukan jika visi misi Anda tidak terjalankan dan bagaimana bentuk tanggung jawab yang akan Anda lakukan? Sebenarnya saya akan berusaha gitu untuk merealisasikan atau mengimplementasikan visi misi saya. Maka dari itu saya hanya membuat visi misi yang sederhana agar bisa saya realisasikan dan hanya tidak menjadi sekedar janji manis semata gitu. Namun apabila seandainya memang kemampuan dari kami belum mampu dari para pengurus OSIS untuk merealisasikan semua visi misi itu, insya Allah kami akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan cara mengganti misi yang belum terrealisasikan itu dengan hal-hal lain yang mungkin bersifat positif, dan juga memberitahukan kepada adik kelas kami atau adik kelas yang menjadi pengurus OSIS untuk merealisasikan misi saya yang belum terlaksana pada angkatan ini untuk dilaksanakan atau direalisasikan pada angkatan berikutnya agar tidak menjadi hanya sekedar janji manis semata. Apabila terdapat anggota OSIS yang termasuk nama baik sekolah, bagaimana cara Anda menghadapinya? Mohon maaf, untuk anggota OSIS itu kan semua siswa juga anggota. Jadi pertanyaan ini untuk semua siswa atau hanya pengurusnya saja? Baik, terima kasih untuk Kang Fajar telah menjawab pertanyaan dari saya. Apabila terdapat pengurus OSIS yang merusak nama baik sekolah, bagaimana cara Anda menghadapinya? Sebelumnya saya mungkin akan tanyakan dulu gitu secara personal, apa penyebab atau alasan orang atau oknum tersebut melakukan hal itu. Nah, setelah saya mengetahuinya, apabila hal tersebut masih bisa ditoleransi, mungkin saya juga akan memberikan sedikit motivasi gitu atau pencerahan kepada orang tersebut. Namun apabila alasan atau penyebab dia melakukan hal tersebutnya cukup aneh atau tidak masuk akal, mungkin saya akan meminta bantuan para pengurus OSIS lain dan juga pembina OSIS agar dapat dibimbing lebih baik dengan cara yang lebih benar gitu daripada cara saya. Baik, terima kasih untuk Kang Fajar telah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk calon kandidat wakil ketua OSIS. Baik, untuk Feli, apa yang membuatmu yakin bahwa kamu cocok menjadi wakil ketua OSIS? Sebelumnya saya tidak bisa begitu yakin dengan pilihan saya, namun saya berharap pada kesempatan kali ini saya dapat menjadi wakil ketua OSIS yang baik, karena memang pada sebelumnya saya tidak memiliki pengalaman apapun dalam menghadapi
situasi yang seperti ini ataupun menjadi ketua OSIS seperti ini. Namun karena sebelumnya juga calon ketua OSIS yang saya dampingi adalah sebelumnya wakil ketua OSIS, saya berharap beliau dapat membantu dan membimbing saya untuk kedepannya bagaimana cara menjadi wakil ketua OSIS yang baik dan baik. Bagaimana cara Anda mengatasi konflik antar anggota OSIS? Sebelumnya saya secara personal sebelumnya saya akan menanyakan apa masalah mereka, kenapa mereka bisa seperti itu. Namun saya tidak akan bisa mengambil kesimpulan secara langsung dari satu pihak, namun saya akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana respon dari kedua belah pihak ini, lalu saya akan mencoba mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjutkan ke calon kandidat berikutnya yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu Resti. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas SMK Pasundan 3 Kota Cimahi yang sudah melaksanakan debat antara calon ketua dan wakil OSIS yang diselenggarakan pada tanggal 4 Desember 2023 di lapangan SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Bersama saya Resti Yulia Susanti yang akan melaporkan aktivitas debat periode tahun 2023 sampai 2024. Di samping saya sudah ada calon kandidat nomor 2 yaitu Wawan dan Semi. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk calon kandidat Wawan, nomor 1, bagaimana perasaan Anda ketika debat berlangsung dan apa harapan Anda setelah perdebatan ini? Kesan saya ketika mengikuti perdebatan antara calon ketua OSIS baru itu sangat bermanfaat bagi saya. Mengapa demikian? Karena menurut saya itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri saya. Dan harapan saya ketika sudah mengikuti perdebatan ketua OSIS baru, calon ketua OSIS baru, yaitu semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya bicarakan kepada semua orang bisa sesuai omongan saya, tidak hanya kata manis. Jadi tentunya harapan saya yaitu terpilih. Yang nomor 2, apa hal pertama yang akan Anda lakukan agar visi misi Anda terjalankan di lingkungan sekolah ini? Tentunya ketika kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua itu menjalankan visi misi yang ada, dan juga ketika cara menjalankannya yaitu ya tinggal mengerjakan apa yang kita ingin lakukan terhadap visi misi tersebut. Yang nomor 3, apa yang Anda lakukan ketika visi misi Anda tidak berjalan dengan lancar? Kalau jika visi misi yang telah kami buat tidak berjalan dengan lancar, pastinya kami akan melihat bagaimana kinerja pengurus OSIS yang melakukannya. Jadi kami itu di situ kami akan mengevaluasi kinerja pengurus OSIS, dan kami selebihnya akan mengintrospeksi diri lalu berpikir kembali agar visi misi atau misi-misi yang telah kami buat itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kami akan berpikir kembali. Lalu pertanyaan yang terakhir, apa respon Anda apabila ternyata kalah dalam pemungutan suara pemilihan OSIS? Ketika kita tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu jujur kita tidak apa-apa, karena mungkin itu pilihan yang terbaik, dan juga di ketiga kandidat tersebut tidak ada yang buruk dan tidak ada yang baik. Jadi semuanya sama-sama bertujuan untuk memajukan SMK Pasundan 3 Kota Cimahi ataupun mensejahterakan SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Jadi ketika kita tidak terpilih, saya harap siapapun yang terpilih itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Tentunya juga menjadi sebuah pengalaman yang besar bagi kami. Demikianlah wawancara hari ini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Dan terima kasih untuk kandidat nomor 2 Wawan dan Semi yang sudah meluangkan waktu sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Deunda Aliza, seputar info kegiatan di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi sedang melaksanakan debat antara calon-calon ketua OSIS yang diselenggarakan
pada tanggal 4 Desember 2023 di lapangan SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Berdirinya saya di sini akan melaporkan tentang kegiatan debat antar calon ketua OSIS periode 2023 sampai 2024. Calon ketua OSIS kandidat nomor 3 yaitu Vina dan Dewi. Baik, kita langsung ke pertanyaan saja. Pertanyaan pertama untuk kandidat Vina. Apa alasan kandidat Vina mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Mungkin alasan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS adalah karena banyaknya support dari teman-teman semua dan kepercayaan dari teman-teman semua pengurus OSIS dari internal yang menjadikan saya lebih percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Pertanyaan kedua, apa hal yang pertama yang akan Anda lakukan agar visi misi Anda terjalankan di lingkungan sekolah ini? Tentu saja kita akan ada berdiskusi dengan pengurus OSISnya dulu. Kita akan mulai dari internal dulu, kemudian kita melakukan komunikasi bersama siswa-siswi SMK lainnya, dan itu bisa terjadi melalui beberapa metode mungkin ya, dan hal itu akan bisa terrealisasikan satu persatu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda mengembangkan minat dan bakat siswa atau siswi di sekolah? OSIS mempunyai beberapa event yang mungkin nantinya itu akan menggali potensi siswa-siswi. Contohnya kita akan melakukan ke satu event, salah satunya adalah festival budaya. Nah, di festival budaya ini semua bisa mungkin mengimplementasikan potensi-potensi yang dimilikinya. Misalnya mulai berjualan, terus juga menari, menyanyi dan lain sebagainya. Maka dari itu kami sebagai pengurus OSIS menyiapkan ruang kepada seluruh siswa untuk mengikuti hal tersebut. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kedua untuk calon kandidat Dewi sebagai wakil ketua OSIS. Baik, Dewi, kita mulai pertanyaan pertama. Mengapa Anda mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS? Mungkin awalnya emang gak mencalonkan ya, karena ditunjuk untuk menjadi wakilnya Tevi. Apa Anda memiliki sebuah program kerja untuk mendukung kelestarian lingkungan untuk sekolah? Proker kita tuh ada ini Jumsih, itu tuh Jumat bersih yang dilakuin setiap hari Jumat, dan termasuk ke misi kita nomor 4. Demikian wawancara dari hari ini. Saya sampaikan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Dan terima kasih untuk kandidat nomor 3, Vina dan Dewi, yang sudah meluangkan waktu yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru, yaitu Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang berada di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi yang sedang melaksanakan pemilihan ketua OSIS 2024-2025. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Teh Rizka selaku ketua pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi yang sedang melakukan pemilihan ketua OSIS periode tahun 2024-2025. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber, yaitu Kang Hamdeni selaku ketua OSIS. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak. Oke. Bagaimana pendapat Bapak tentang para kandidat? Untuk kandidat itu kalian bisa melihat sendiri ya gitu. Apa sih yang ingin mereka tuju? Ya. Kayak gitu. Jadi untuk para kandidat sendiri saya memiliki harapannya bisa memajukan gitu kegiatan para siswa di sekolah kita. Soalnya tujuan dari OSIS sendiri itu adalah untuk siswa sendiri. Jangan sampai tujuannya itu melenceng ke yang lain. Kayak gitu. Siap. Apa harapan Bapak pada kandidat yang akan terpilih untuk periode tahun ini? Harapan saya cuma sederhana aja ya, mereka bisa melakukannya yang terbaik bagi mereka, apa yang ingin tujuan mereka dan tidak keluar dari jalurnya. Ya. Kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Teriska selaku ketua pelaksana. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang pemilihan ketua OSIS tahun ini? Pendapat saya tentang pemilihan ketua OSIS tahun ini adalah alhamdulillah tahun ini acara berjalan dengan lancar. Lalu semoga untuk kandidat yang terpilih bisa mendengarkan suara para siswa dan semoga yang tidak terpilih tetap semangat untuk kedepannya dan membantu para siswa yang lain. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada kendala di acara pemilihan ketua OSIS tahun ini? Alhamdulillah acaranya lancar tanpa kendala sama sekali, semuanya bisa dikondisikan dengan aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Ketua OSIS periode tahun 2022-2023 yaitu Kang Hamdani. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya. Di sini saya akan mewawancarai Akang, yaitu yang pertama, apa pendapat Anda selaku Ketua OSIS periode 2022-2023 pada setiap kandidat? Mungkin pendapat saya terhadap setiap kandidat ya, kalau lihat dari debat kemarin cukup seru ya. Apalagi saya selaku ketuanya dan mereka adalah anggota-anggota saya selama saya menjabat. Mereka semua pada bagus kok. Mulai maka saya nunjuk mereka ya berarti mereka tuh mampu jika mereka terpilih menjadi ketua OSIS gitu. Pertanyaan nomor kedua, bagaimana menurut Anda tentang acara pemilihan ketua tahun ini? Pemilihan ketua tahun ini cukup meriah karena dengan diiringi dengan P5, jadi banyak siswa-siswi SMK Pasuruan 3 Kota Cimahi turut apresiasi terhadap kegiatan tersebut dan banyak juga evaluasi ataupun perubahan-perubahan yang membuat kegiatan ini lebih baik dan lebih meriah ketimbang pilkada sebelumnya gitu. Baik, sekian. Terima kasih. Thank you.